Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam karunia-Nya, baik berupa materi maupun imateri. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa bila kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apalagi sampai saat ini kita masih diberikan karunia hidup sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya, keberkahan-Nya kepada kita semua di bulan ini, sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya atas perjuangan beliau-beliau semua agama Islam bisa tegak pada hari ini hingga hari kiamat. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kunci keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam memperkenalkan dan memperjuangkan agama ini adalah dengan cara menjaga hubungan antar sesama umat Islam agar tetap terjalin dan tidak sampai terputus, atau yang biasa disebut dengan silaturahmi. Jika hendak meninjau definisinya, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa silaturahim merupakan bersikap baik kepada kerabat atau karib yang dapat menghubungkan antara dua pihak. Berbuat baik di sini terkadang berupa materi atau imateri, seperti membantu, berkunjung, memberikan salam dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan kerabat atau karib di sini bisa berwujud sanak saudara, tetangga, teman serta kolega. Dengan kata lain, tidak terpadat pada orang-orang yang hanya mempunyai hubungan darah saja. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas, kerabat atau karib di sini bisa saja berwujud yang berbeda agama. Sebab dalam Islam, perbedaan agama bukan menjadi momok yang dapat membatasi interaksi antar sesama manusia. Dengan demikian, silaturahim dalam ajaran Islam adalah ditujukan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang rukun, akur, damai dan tentram. Interaksi di antara sesama terjalin dengan baik, sehingga praktik-praktik sosial yang terjadi sangat tentram dan damai. Namun bukan berarti Islam tidak menyadari perbedaan selaku sebuah keniscayaan, termasuk perbedaan pandangan. Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keberagamannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini memang tidak secara gamblang mengatakan mengenai perbedaan pandangan, namun perbedaan kedua aspek pada ayat tersebut menjadi simbol dari perbedaan banyak aspek, termasuk soal pandangan yang berbeda. Sebab setiap manusia pasti mempunyai wawasan, informasi, dan faktor eksternal lainnya yang berbeda dengan manusia yang lain. Begitu juga dalam pilihan politik yang syarat dengan kepentingan yang bisa mengakibatkan jurang perbedaan semakin terlihat jelas, maka sejatinya perbedaan dalam hal ini merupakan fenomena alamiah
yang tidak perlu dijadikan sebagai sebuah masalah. Justru perbedaan pilihan politik di saat ini dijadikan sebagai kekhasan sebuah masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Hadirin sidang Jumat, hafizakumullah. Dengan demikian, mengingat perbedaan pandangan merupakan fitrah manusia, maka tidak ada alasan lagi untuk memaksakan keinginan dan merasa paling benar sehingga menuntut orang lain untuk mengikuti pilihan politiknya, mengingat tahun ini adalah tahun politik. Begitu juga sangat tidak bijak bila akibat keinginannya itu tidak terwujud sampai memutus tali silaturahim, entah dengan saudara, tetangga maupun teman. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah mengultimatum bahwa orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Orang-orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Ancaman ini merupakan bentuk keseriusan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa silaturahim merupakan ajaran agama yang harus dijaga. Maka umatnya tidak boleh ada yang memutus silaturahim, terlebih hanya karena perbedaan pilihan politik yang sifatnya agenda 5 tahunan. Hubungan yang sudah dirajut bertahun-tahun menjadi tercerai-berai seketika yang diakibatkan oleh keadaan yang bersifat sementara. Seandainya orang yang memutus silaturahim itu mendapatkan kompensasi berupa jabatan, tapi tetap saja jabatan itu bersifat fana, hanya sebentar dan sementara. Sedangkan hubungan dengan sanak saudara, tetangga, teman dan kolega mempunyai jangka waktu yang jauh lebih lama. Maka aneh kiranya bila lebih memprioritaskan sesuatu yang sementara daripada yang lebih lama. Mari kita renungkan bersama, kira-kira lebih intens manakah berinteraksi dengan sanak saudara dan tetangga atau orang-orang yang sama pilihan politik? Dengan kultur dan karakter sosial orang Indonesia yang suka berkumpul dan bersosialisasi, yang didukung oleh berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan, tentu saja berinteraksi lebih intens dengan keluarga dan tetangga itu lebih jauh lebih penting. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar khutbah ini, khatib hendak menegaskan sekali lagi bahwa silaturahim tidak boleh sampai terputus hanya karena perbedaan pilihan politik, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dalam hidup. Konsekuensi memutus silaturahim bukan hanya berdampak pada pelakunya langsung, melainkan bisa juga kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat pelaku yang memutuskan silaturahim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat At-Tibi menjelaskan bahwa hadis tersebut bisa saja berupa suatu kaum yang kompak untuk mendukung seseorang memutus silaturahim dan mereka tidak mengingkari perbuatan orang tersebut. Akibatnya kehidupan sosial kaum itu tidak tertentram dan sejahtera. Akan banyak masalah yang dialami kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tentu hal seperti itu tidak diharapkan terjadi di bumi kita Indonesia. Masa-masa politik saat ini harus disikapi dengan tenang dan bersukaria. Meskipun banyak pandangan yang semakin memperjelas perbedaan itu, namun kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terpelihara dengan baik. Silaturahim yang senantiasa terjadi di tengah-tengah perbedaan itu menjadi berkat dalam merawat kerukunan dan perdamaian bersama. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam sila ketiga Pancasila, dasar negara kita yaitu Persatuan Indonesia, maka mari kita bersama semaksimal mungkin untuk menyikapi perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dan masyarakat kita dengan sikap yang baik dan santun. Kita saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain.
Bahkan perbedaan agama, keyakinan juga harus kita sikapi dengan saling menghormati dan menghargai, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terlebih di bulan Rajab ini yang penuh keberkahan, maka mari kita bersama-sama menjaga diri, menjaga ucapan agar orang lain tidak tersinggung, menjaga sikap dan perilaku kita, sehingga dengan demikian agar tercipta keharmonisan dan terwujudnya persatuan dan kesatuan umat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan kita saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, karena kita berusaha menjaga persatuan dan kesatuan dengan baik. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur